Udara terasa sangat segar ketika Maya merapikan letak jilbabnya di depan cermin. Ini adalah perjalanan yang sudah lama ia rencanakan. Sebuah liburan keluarga yang seharusnya penuh dengan tawa dan kehangatan. Maya, seorang wanita mandiri dengan bisnis yang berkembang pesat, sengaja meluangkan waktunya untuk mengatur perjalanan ini. Ia menyewa sebuah tempat peristirahatan yang sangat mewah di daerah perbukitan yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Suaminya, Reza, melangkah masuk ke dalam kamar dengan senyum mengembang di wajahnya. Reza memeluk pundak istrinya dengan lembut, memberikan rasa nyaman yang selalu Maya butuhkan. Reza tahu betul betapa kerasnya Maya bekerja selama ini, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk membahagiakan semua orang di sekitarnya. "Kamu sudah siap?" tanya Reza dengan nada suara yang hangat. Maya membalas senyuman suaminya melalui pantulan cermin dan mengangguk pelan. Ia memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Perjalanan kali ini sangat istimewa bagi Reza karena Maya tidak hanya mengundang keluarga Reza, tetapi juga mengajak kedua orang tua Maya yang tinggal di desa. Ayah Maya dan Ibu Suri adalah sepasang suami istri yang hidup sederhana jauh dari hingar-bingar kemewahan kota. Mereka selalu bersikap hangat dan menerima Reza dengan tangan terbuka sejak hari pertama ia datang melamar. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh mertuanya membuat Reza merasa memiliki keluarga yang sesungguhnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perlakuan ibu kandung Reza, Ibu Marni, yang selalu menuntut banyak hal dan mengukur segala sesuatu dari materi. Perjalanan menuju daerah perbukitan memakan waktu beberapa saat. Maya dan Reza berangkat satu mobil bersama ayah Maya dan Ibu Suri. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil dipenuhi dengan obrolan ringan dan tawa. Ibu Suri berkali-kali mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa menghabiskan waktu bersama anak dan menantunya. Ayah Maya yang biasanya pendiam juga tampak sangat antusias melihat deretan pepohonan yang menjulang tinggi di sisi jalan. Reza yang duduk di kursi kemudi sesekali melirik ke kaca spion tengah, tersenyum melihat kebahagiaan di wajah mertuanya. Ia berjanji dalam hati akan selalu melindungi senyum tulus tersebut. Reza sadar bahwa istrinya telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyewa tempat peristirahatan itu, lengkap dengan layanan makanan kelas atas dan fasilitas hiburan. Namun Maya tidak pernah menyombongkan hal tersebut. Maya selalu berusaha membuat seolah-olah semua ini adalah hasil kerja keras suaminya demi menjaga kehormatan Reza di depan keluarganya sendiri. Setelah melewati jalanan yang menanjak dan berkelok, mobil mereka akhirnya memasuki pelataran sebuah bangunan megah. Tempat peristirahatan itu berdiri kokoh dengan arsitektur modern yang memukau, dikelilingi oleh taman bunga yang tertata rapi dan udara dingin yang menembus pori-pori. Sebuah kolam renang pribadi berair jernih tampak berkilau memantulkan cahaya matahari di halaman belakang. Para pekerja penginapan segera menyambut mereka dengan sangat sopan, membawakan barang-barang bawaan menuju kamar masing-masing. Ibu Suri tampak takjub melihat kemegahan tempat tersebut. Ia merasa ragu untuk melangkahkan kakinya di atas lantai marmer yang mengkilap. Maya dengan lembut menggandeng tangan ibunya, meyakinkan bahwa ibunya pantas menikmati semua fasilitas ini. Sebuah mobil sewaan yang cukup besar memasuki pelataran yang sama. Mobil tersebut membawa Ibu Marni dan adik perempuan Reza yang bernama Dita. Sejak pintu mobil terbuka, sikap angkuh langsung terpancar dari wajah Ibu Marni. Ia melangkah turun dengan dagu terangkat, menatap sekeliling bangunan megah itu dengan senyum puas. Ia mengenakan perhiasan yang mencolok dan membawa tas bermerek, seolah ingin menunjukkan status sosialnya kepada dunia. Dita yang berjalan di belakangnya juga tidak kalah bergaya. Ia sibuk merekam setiap sudut bangunan menggunakan ponsel pintarnya, bersiap untuk memamerkan kemewahan liburan ini kepada teman-temannya di dunia maya. Reza segera menghampiri ibu dan adiknya untuk memberikan salam. "Ibu, senang sekali kamu bisa menyewa tempat sebagus ini, Reza. Benar-benar luar biasa," ucap Ibu Marni sambil tersenyum bangga dan menepuk bahu putranya. "Ini semua berkat Maya, Bu. Dia yang mengatur semuanya untuk kita," jawab Reza dengan lembut, mencoba meluruskan pujian tersebut agar ibunya menghargai usaha istrinya. Namun senyum di wajah Ibu Marni langsung memudar seketika mendengar nama menantunya disebut. Ia mendengus pelan dan mengalihkan pandangannya. Pandangan Ibu Marni kemudian tertuju pada dua sosok yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk utama.
Ayah Maya dan Ibu Suri berdiri di sana dengan pakaian mereka yang sangat sederhana, tersenyum ramah menyambut kedatangan Besan. Ibu Marni yang tadinya berseri-seri langsung berubah menjadi sangat masam. Tatapan matanya memancarkan rasa tidak suka yang amat sangat. Dita yang menyadari perubahan raut wajah ibunya ikut menoleh ke arah yang sama. Ia memutar bola matanya dengan malas, menunjukkan rasa jijik yang tidak berusaha ia sembunyikan. Ibu Marni mencondongkan tubuhnya ke arah Dita. Ia berbisik sinis, namun suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa mereka harus ikut ke sini? Merusak pemandangan saja. Orang-orang miskin seperti mereka tidak pantas menginjakan kaki di tempat semewah ini. Kalimat tersebut meluncur begitu saja dari mulut Ibu Marni, memecah ketenangan udara perbukitan. Maya yang berdiri tidak jauh dari sana bisa mendengar dengan sangat jelas setiap kata yang diucapkan oleh ibu mertuanya. Jantungnya berdegup lebih kencang, namun ia berusaha menahan diri. Ia menoleh ke arah orang tuanya, melihat senyum di wajah Ibu Suri perlahan memudar, digantikan oleh raut kebingungan dan rasa malu. Kesedihan mulai menyelimuti hati Maya. Ia tidak menyangka bahwa niat baiknya untuk menyatukan dua keluarga dalam sebuah liburan akan disambut dengan penghinaan yang begitu kejam sejak pertama mereka tiba. Reza yang juga mendengar ucapan ibunya langsung mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Selama ini, Reza tahu ibunya memiliki sifat yang keras dan gila harta. Namun, menghina mertuanya secara terang-terangan di depan umum adalah sebuah batas yang tidak seharusnya dilewati. Angin perbukitan berhembus semakin dingin, seolah menjadi pertanda badai besar yang akan segera meledak di dalam bangunan megah tersebut. Keheningan yang tegang menyelimuti mereka semua, menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama dalam perselisihan yang tidak terhindarkan ini. Ketegangan di pelataran luar perlahan berpindah ke dalam ruang tamu utama penginapan yang sangat luas. Barang-barang bawaan telah diletakkan berjejer oleh para pekerja. Ibu Marni melangkah masuk dengan gaya arogan, mengamati setiap sudut ruangan seakan ia adalah pemilik tunggal tempat itu. Dita langsung merebahkan dirinya di atas sofa kulit yang empuk, sama sekali tidak mempedulikan kehadiran mertua kakaknya. Ayah Maya dan Ibu Suri berdiri canggung di sudut ruangan. Mereka merasa sangat tidak nyaman dengan atmosfer yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan bermusuhan. Maya berdiri di samping orang tuanya, terus menggenggam tangan ibunya untuk memberikan kekuatan. Masalah meledak ketika para pekerja penginapan mulai membagikan kunci kamar. Ibu Marni yang sedari tadi terus memperhatikan barang bawaan, tiba-tiba melihat dua buah koper tua yang tampak sangat sederhana berada di dekat tumpukan barang miliknya. Tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Ibu Marni melangkah maju dan menendang salah satu koper tersebut hingga bergeser kasar membentur dinding. Suara benturan itu menggema di ruangan yang sunyi. "Koper siapa ini? Kotor sekali. Jangan disatukan dengan barang-barang mahal saya," teriak Ibu Marni dengan suara melengking. Para pekerja penginapan saling berpandangan dengan wajah canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah koper milik Ibu Suri. Ayah Maya segera melangkah maju dan menunduk untuk memindahkan koper tersebut. "Maaf, Bu Besan. Itu koper kami akan memindahkannya," ucap Ayah Maya dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh kesabaran. Namun bukannya mereda, amarah Ibu Marni justru semakin menjadi-jadi. Kesombongan telah membutakan mata hatinya. Ia merasa kehadirannya di tempat mewah ini terganggu oleh keberadaan orang tua Maya. "Memang seharusnya kalian singkirkan. Kalian pikir ini tempat penampungan orang melarat? Villa ini sudah penuh. Bawa orang tuamu pergi dari sini sekarang juga. Gembel seperti kalian tidak pantas berkumpul bersama keluarga kami." Kata-kata kasar itu meluncur tanpa ampun dari mulut Ibu Marni. Suaranya bergema di seluruh ruangan, didengar dengan jelas oleh Maya, Reza, dan para pekerja yang masih berada di sana. Ibu Suri menundukkan kepalanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa sangat terhina. Ayah Maya merangkul bahu istrinya, mencoba memberikan ketenangan meskipun hatinya sendiri pasti terluka. Maya merasakan darahnya mendidih. Kesabarannya telah habis. Tidak ada anak yang sanggup melihat orang tuanya diinjak-injak kehormatannya di depan mata kepalanya sendiri.
Maya baru saja akan melangkah maju untuk membalas perkataan ibu mertuanya. Namun langkahnya terhenti. Sebuah tangan yang kokoh menahan lengannya. Itu tangan Reza. Suaminya itu melangkah maju dengan cepat melewati Maya dan berdiri tegak berhadapan langsung dengan ibunya. Wajah Reza memerah menahan amarah yang luar biasa. Sorot matanya tajam dan tegas. Tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikit pun. Ibu keterlaluan. Bentak Reza dengan suara berat dan menggelegar. Jaga ucapan ibu. Mereka adalah orang tua Maya. Mertuaku dan keluarga kita juga. Ayah dan Ibu Suri jauh lebih tahu tata krama dibandingkan ibu saat ini. Ibu Marni terkejut bukan main. Matanya terbelalak lebar. Seumur hidupnya, Reza selalu menuruti apapun yang ia katakan. Reza adalah anak yang selalu berusaha menjaga kedamaian dan menghindari pertengkaran dengan ibunya. Namun, putra kebanggaannya itu berani meninggikan suara dan membela orang lain di depan matanya. Dita yang tadinya bersantai di sofa langsung terbangun dan menatap kakaknya dengan mulut menganga. Ia tidak percaya kakaknya berani melawan ibu mereka demi istri dan mertuanya. Kamu berani membentak ibumu sendiri demi orang-orang miskin ini, Reza? Balas Ibu Marni tidak kalah keras. Telunjuknya menuding tajam ke arah wajah Reza. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Beraninya kamu melawan ibu. Kalau kamu bersikeras membela mereka, pergi kalian semua dari sini. Biar ibu dan Dita yang menikmati tempat ini. Ibu tidak sudi satu atap dengan gembel. Tantangan itu diucapkan dengan penuh rasa percaya diri. Ibu Marni sangat yakin bahwa Reza akan mengalah. Ia merasa memegang kendali atas situasi tersebut. Ia yakin putranya tidak akan berani merusak liburan mewah ini dan akan tunduk memohon maaf seperti yang sudah-sudah. Namun, Ibu Marni salah besar. Ia tidak menyadari berhadapan dengan siapa sebenarnya. Reza menatap ibunya dalam diam selama beberapa detik. Ia menarik napas panjang, mengendalikan napasnya yang memburu. Segala rasa hormat yang tersisa untuk wanita yang melahirkannya itu menguap seiring dengan setiap hinaan yang dilontarkan kepada mertuanya. Reza perlahan memutar tubuhnya dan menatap istrinya. Ia melihat ketegaran di mata Maya, wanita berhijab yang sangat ia cintai. Istri yang selama ini telah banyak berkorban untuk keluarganya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Reza memberikan isyarat melalui tatapan matanya. Sebuah pertanyaan tanpa suara. Maya memahami tatapan suaminya. Ia membalasnya dengan anggukan pelan dan senyum yang sangat tenang. Sebuah kesepakatan tanpa kata terjalin kuat di antara suami istri tersebut. Reza kembali membalikkan badannya menghadap ibunya. Wajahnya kini sangat tenang. Sedingin udara perbukitan di luar sana. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Hanya ada ketegasan yang mutlak. Baik, Bu. Jika itu yang Ibu inginkan. Ucap Reza dengan nada datar yang justru terdengar jauh lebih menakutkan daripada teriakannya sebelumnya. Kami yang akan pergi. Nikmati tempat ini selama Ibu bisa. Ibu Marni tersenyum sinis. Merasa menang. Pergi sana. Jangan harap Ibu akan meminta kalian kembali. Tanpa mempedulikan ocehan ibunya lagi, Reza melangkah menghampiri ayah Maya dan Ibu Suri. Ia mengambil alih koper milik mertuanya dengan lembut. Ayo, ayah, ibu, kita tinggalkan tempat ini. Tempat ini tidak pantas untuk kalian. Ucap Reza dengan nada yang sangat hormat. Ayah Maya dan Ibu Suri hanya mengangguk patuh. Merasa lega bisa keluar dari suasana yang sangat menyesakkan dada itu. Maya berjalan di samping suaminya. Sebelum melangkah keluar dari pintu utama, Maya menoleh sejenak ke arah pekerja penginapan yang kebingungan. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh arti yang tidak disadari oleh siapapun di ruangan itu. Ia kemudian melangkah keluar, menyusul suami dan kedua orang tuanya. Mereka berempat kembali masuk ke dalam mobil. Tidak ada tangisan, tidak ada perdebatan lebih lanjut. Suasana di dalam mobil terasa jauh lebih damai dibandingkan di dalam penginapan megah tadi. Ibu Marni dan Dita tetap berada di dalam bangunan utama, tersenyum bangga karena merasa telah menyingkirkan pengganggu liburan mereka. Mereka mulai merencanakan makanan lezat apa yang akan mereka pesan dan foto-foto apa saja yang akan mereka unggah ke dunia maya. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa kepergian Reza dan Maya adalah awal dari sebuah bencana besar yang akan segera menimpa mereka.
Tiket menuju kehancuran mereka sendiri baru saja dicetak dan mereka menerimanya dengan senyum kemenangan yang palsu. Suasana di dalam mobil terasa sangat hening ketika kendaraan bermesin itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran penginapan mewah di daerah perbukitan tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara. Reza mencengkeram kemudi. Buku-buku jarinya memutih menahan luapan emosi yang masih bergemuruh di dalam dadanya. Pandangannya lurus menatap jalanan yang berkelok dan menurun. Namun pikirannya tertinggal pada penghinaan luar biasa yang baru saja menimpa keluarganya. Rasa bersalah yang teramat sangat menyelimuti hati Reza. Ia merasa gagal melindungi kehormatan mertuanya di hari yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Angin dingin perbukitan menyusup melalui celah pendingin udara, seakan ikut merasakan kebekuan yang melanda hati mereka berempat. Reza akhirnya menghela napas panjang, mencoba memecah kebisuan yang menyiksa itu. Ia melirik melalui kaca spion tengah, menatap ayah Maya dan ibu Suri yang duduk di kursi penumpang bagian belakang. Wajah kedua orang tua itu tampak tenang, meski Reza tahu pasti ada luka yang tergores dalam di hati mereka. "Ayah, ibu, saya benar-benar memohon maaf atas nama ibu saya," ucap Reza dengan suara yang bergetar menahan tangis. "Saya sangat malu dengan kejadian tadi. Seharusnya liburan ini menjadi hadiah yang menyenangkan untuk ayah dan ibu, tetapi malah berubah menjadi bencana karena kesombongan ibu kandung saya sendiri. Saya berjanji tidak akan membiarkan siapapun menghina ayah dan ibu lagi, siapapun itu orangnya." Mendengar permintaan maaf yang tulus dari menantunya, Ibu Suri tersenyum hangat. Ia memajukan tubuhnya sedikit dan menepuk bahu Reza dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda dan kamu tidak bisa mengendalikan apa yang diucapkan oleh ibumu. Kami sama sekali tidak marah kepadamu. Justru kami sangat terharu dan bangga melihat keberanianmu membela kami tadi. Kamu adalah suami yang sangat baik untuk putri kami dan itu sudah lebih dari cukup untuk menebus semuanya." Ayah Maya ikut menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan istrinya. "Benar kata ibumu, Reza. Harta dan kedudukan di dunia ini hanyalah titipan. Tidak perlu dirisaukan jika ada yang memandang rendah kita karena hal itu. Yang terpenting adalah rumah tangga kalian berdua tetap rukun dan saling menjaga satu sama lain. Sudah, lupakan saja kejadian tadi. Kita pulang dengan hati yang tenang." Ketegaran dan kebesaran hati kedua mertuanya justru membuat mata Reza berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur memiliki keluarga kedua yang begitu bijaksana dan penuh kasih sayang. Di kursi sebelah kemudi, Maya duduk dengan tenang sambil mendengarkan percakapan tersebut. Wanita berhijab itu tersenyum tipis, merasa sangat bangga pada suaminya yang telah mengambil keputusan paling tepat hari ini. Maya tahu bahwa sudah saatnya ia mengambil alih kendali atas situasi ini. Ia tidak akan membiarkan ibu mertua dan adik iparnya bersenang-senang di atas penderitaan orang tuanya. Jari-jari tangan Maya mulai bergerak lincah di atas layar ponsel pintarnya. Tanpa banyak bicara, ia membuka aplikasi pemesanan tiket perjalanan udara. Ia mencari penerbangan tercepat menuju Pulau Bali yang terkenal dengan keindahan pantainya. Maya tidak tanggung-tanggung. Ia langsung memesan 4 tiket penerbangan kelas utama yang menawarkan kenyamanan paling maksimal. Setelah tiket pesawat berhasil diamankan, ia melanjutkan pencariannya untuk menyewa sebuah penginapan terbaik di tepi pantai pulau tersebut. Hanya dalam waktu singkat, seluruh rencana liburan pengganti telah tersusun dengan sangat rapi dan mewah, jauh melampaui fasilitas penginapan di perbukitan tadi. Perjalanan menuruni jalur perbukitan yang padat memakan waktu sebelum akhirnya mobil mereka memasuki kawasan jalan bebas hambatan menuju bandar udara. Setibanya di sana, Maya langsung memandu keluarganya menuju jalur khusus penumpang kelas utama. Fasilitas mewah dan pelayanan tanpa antre membuat ayah Maya dan ibu Suri kembali merasa takjub. Mereka dipersilakan masuk ke dalam ruang tunggu khusus yang sangat megah, menyajikan berbagai macam hidangan lezat dan tempat duduk yang empuk. Sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat, Maya duduk di salah satu sudut ruangan yang agak sepi. Ia mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon pengelola penginapan di perbukitan yang baru saja mereka tinggalkan. Ia harus menyelesaikan satu urusan terakhir untuk memastikan rencana balas budinya berjalan sempurna. Panggilan itu tersambung dengan cepat. "Selamat siang, saya Maya.
Pemesan utama untuk bangunan peristirahatan terbesar di tempat Anda hari ini, ucap Maya dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh ketegasan. Di seberang panggilan terdengar suara pengelola yang menyahut dengan sopan. Maya kemudian menyampaikan niat utamanya. Tolong batalkan seluruh pesanan atas nama saya dan cabut akses mereka hari ini juga. Saya ingin mereka berdua dikeluarkan dari bangunan itu secepatnya. Pengelola penginapan terdengar sangat terkejut. Ia mencoba menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan. Mohon maaf, Ibu Maya. Tetapi sesuai dengan kesepakatan awal, pembatalan yang dilakukan secara mendadak pada hari kedatangan tidak akan mendapatkan pengembalian dana sepeser pun. Apakah Ibu sudah yakin dengan keputusan ini? Saya tidak peduli dengan uang pengembalian dana tersebut. Simpan saja semuanya. Jawab Maya tanpa ragu sedikit pun. Yang saya inginkan adalah Anda mengusir dua wanita yang saat ini berada di sana. Mereka tidak memiliki hak apapun atas tempat itu karena seluruh biaya sewa, layanan makanan, dan kendaraan dipesan murni menggunakan dana pribadi saya. Pastikan mereka angkat kaki secepatnya. Reza yang duduk tidak jauh dari istrinya bisa mendengar percakapan tersebut dengan sangat jelas. Ia melangkah mendekat dan menyentuh bahu Maya dengan lembut. Maya menoleh, memberikan isyarat bertanya apakah tindakannya ini terlalu berlebihan atau tidak. Lakukan saja semuanya. Sayang, mereka memang harus diberi pelajaran, ucap Reza mantap, memberikan dukungan penuh atas tindakan istrinya. Mendapatkan persetujuan dari suaminya, Maya menutup panggilan telepon tersebut dengan senyum puas. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Reza mengeluarkan ponsel pintarnya sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan yang selama ini ia gunakan. Ia mencari menu pengaturan kartu kredit tambahan yang beberapa waktu lalu ia berikan kepada ibunya. Selama ini, Ibu Marni menggunakan kartu tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya, berbelanja pakaian mahal, hingga mentraktir kawan-kawan pergaulannya. Semua tagihan itu dibayar menggunakan uang yang sebenarnya merupakan hasil keuntungan bisnis Maya yang dialirkan ke rekening Reza. Dengan wajah yang sangat dingin, Reza menekan tombol pemblokiran permanen pada kartu tersebut. Layar ponselnya langsung menampilkan pemberitahuan bahwa kartu kredit tambahan itu tidak lagi dapat digunakan untuk keperluan apapun. Keputusan ini merupakan langkah besar bagi Reza, sebuah pemutusan rantai penindasan yang selama ini membelenggu hidupnya. Sudah selesai. Kita tidak akan membiarkan mereka hidup nyaman dari hasil keringatmu lagi, kata Reza sambil menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Terdengar pengumuman dari pengeras suara bahwa penumpang penerbangan kelas utama menuju Pulau Bali sudah dipersilakan untuk naik ke pesawat. Maya, Reza, beserta kedua orang tua Maya bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka berjalan menyusuri lorong khusus dengan hati yang sangat ringan dan perasaan yang penuh kelegaan. Ketika pesawat raksasa itu akhirnya bergerak di landasan pacu dan lepas landas membelah awan putih, Reza mematikan daya ponsel pintarnya. Ia tidak ingin ada gangguan apapun yang merusak waktu berharganya bersama keluarga. Di saat yang bersamaan, mesin penghukum sedang bergerak menuju orang-orang yang telah berbuat kejam kepada mereka. Sementara itu, jauh di atas dataran tinggi perbukitan, suasana di dalam penginapan sangat bertolak belakang. Setelah kepergian Reza dan mertuanya, Ibu Marni dan Dita merasa seperti menjadi penguasa tunggal tempat tersebut. Mereka sangat yakin bahwa Reza pada akhirnya akan mengalah dan kembali datang untuk meminta maaf seperti yang selalu terjadi di masa lalu. Kesombongan mereka membuat mereka sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Ibu Marni berjalan mondar-mandir di ruang keluarga yang megah itu, memberikan perintah kepada para pekerja penginapan dengan nada suara yang merendahkan. Ia meminta mereka membongkar barang bawaannya dan menyusunnya ke dalam lemari kayu ukir di kamar utama. Sementara itu, Dita sibuk merias wajahnya dengan riasan yang tebal. Ia baru saja mengganti pakaiannya dengan gaun tidur berbahan sutra yang mengkilap, bersiap untuk mengambil ratusan foto di berbagai sudut penginapan. Ia berpose di dekat perapian buatan, di pinggir kolam renang pribadi, dan di meja makan raksasa yang terbuat dari marmer. Ia terus-menerus mengunggah foto-foto tersebut ke dunia maya, memamerkan kehidupan mewah yang sebenarnya bukan miliknya. Ibu benar-benar lega, akhirnya orang-orang kampung itu pergi dari sini,
Ucap Ibu Marni sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur berukuran besar yang sangat empuk. Ia memejamkan mata, menikmati kehangatan selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Kalau mereka tetap di sini, citra keluarga kita bisa hancur. Ibu tidak akan bisa menceritakan liburan ini kepada teman-teman sosialita ibu kalau sampai ada orang-orang miskin itu di dalam foto kita. Iya, Bu. Aku juga malas sekali melihat wajah mereka. Timpal Dita dari luar kamar sambil sibuk mengetikkan sesuatu di layar ponsel pintarnya. Mereka itu tidak tahu diri. Sudah untung Kak Reza mau menikahi anak mereka. Malah sekarang berani ikut campur urusan keluarga kita. Langit di luar mulai berubah warna menjadi gelap, menandakan hari sudah menjelang malam. Suhu udara di daerah perbukitan itu turun drastis. Embusan angin terdengar menderu menerpa kaca jendela penginapan yang tebal. Seharusnya malam ini menjadi malam perayaan yang menyenangkan dengan hidangan lezat yang berlimpah ruah. Mereka sudah membayangkan berbagai macam daging panggang, sup hangat, dan aneka buah-buahan segar yang akan disajikan di meja makan. Namun harapan itu hancur berkeping-keping ketika terdengar suara ketukan keras dari arah pintu utama. Ibu Marni yang tadinya sudah hampir terlelap langsung terbangun dengan perasaan kesal. Ia menyuruh Dita untuk membukakan pintu. Mengira itu adalah para pekerja layanan makanan yang hendak mengantarkan hidangan makan malam mereka. Dita melangkah gontai menuju pintu utama dan memutar gagangnya. Alih-alih melihat kereta dorong berisi makanan lezat, Dita justru berhadapan dengan pengelola penginapan yang datang bersama dua orang penjaga keamanan berbadan tegap. Wajah pengelola itu tampak sangat serius dan kaku. Tidak ada lagi senyum ramah yang ia tunjukkan saat pertama kali menyambut kedatangan rombongan. Ibu Marni yang merasa ada sesuatu yang tidak beres langsung keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka. Ada apa ini? Di mana makanan kami? Kenapa kalian malah berdiri di sini dengan wajah seperti itu? Kalian tidak tahu cara melayani tamu dengan benar, ya? Bentaknya dengan suara nyaring, mencoba menunjukkan kekuasaannya sebagai tamu. Pengelola penginapan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakan Ibu Marni. Ia berdiri tegap, menatap lurus ke arah mata wanita tua yang sombong itu dan menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan. Maaf, Bu. Pemesan asli telah membatalkan kunjungan. Anda berdua harus angkat kaki sekarang juga. Ucap pengelola itu dengan suara yang sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Ibu Marni mematung. Matanya melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Ia membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu membatalkan pesanan? Kalian jangan sembarangan bicara. Putra sayalah yang membayar tempat ini. Pergi dan siapkan makanan kami sekarang. Saya ulangi sekali lagi, Ibu. Jawab pengelola itu. Suaranya kini terdengar lebih keras dan menuntut. Nyonya Maya selaku pemilik dana tunggal yang menyewa tempat ini baru saja menghubungi pihak kami. Beliau memerintahkan pencabutan hak akses untuk Anda berdua. Semua pesanan makanan dan kendaraan sewaan juga telah dibatalkan secara resmi. Anda tidak memiliki hak apapun untuk berada di dalam bangunan ini. Kami memberi Anda waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang Anda sebelum kami meminta Anda keluar secara paksa. Mendengar penjelasan tersebut, kepanikan mulai menjalar di wajah Ibu Marni. Ia tidak menyangka Maya memiliki kuasa sejauh ini. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak menyangka Reza membiarkan hal ini terjadi. Kesombongannya segera mengambil alih rasa paniknya. Ia merasa masih memiliki senjata andalan. Ia merogoh tas mahalnya dan mengeluarkan sebuah kartu plastik yang mengkilap. Kartu kredit pemberian Reza. Jangan kurang ajar. Gesek kartu ini, saya bayar 2 kali lipat uang sewa malam ini. Teriak Ibu Marni sambil melemparkan kartu tersebut ke arah dada sang pengelola. Saya tidak akan membiarkan anak buah kalian mengusir saya seperti gelandangan. Cepat bawa mesin pembayaran kemari. Sang pengelola tetap menjaga sikap tenangnya. Ia memungut kartu itu dari lantai, memberi isyarat kepada salah satu penjaga keamanan untuk mengeluarkan mesin pembayaran tanpa kabel yang memang selalu mereka bawa untuk urusan administrasi. Penjaga itu memasukkan nominal yang sangat besar ke dalam mesin, lalu memasukkan kartu milik Ibu Marni. Mesin itu memproses transaksi selama beberapa detik. Lampu indikator berkedip sebelum akhirnya layar mesin menampilkan sebuah pesan.
Mesin tersebut mencetak selembar kertas kecil. Pengelola penginapan menarik kertas itu dan menunjukkannya tepat di depan wajah Ibu Marni. Di atas kertas tersebut tertulis kata, "Ditolak," dengan tinta hitam yang sangat tebal. "Mustahil," jerit Ibu Marni histeris. Ia merampas kertas itu dan membacanya berulang kali. "Ini pasti alat kalian yang rusak. Gesek lagi. Coba sekali lagi." Penjaga keamanan menuruti permintaan itu dan mencoba melakukan transaksi berulang kali. Namun hasil yang keluar selalu sama. Kartu itu sudah tidak berguna. Kartu itu hanyalah selembar plastik mati yang tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Ibu Marni. Dita yang sedari tadi berdiri di ambang pintu mulai menangis ketakutan. Ia membayangkan harus tidur di luar bangunan mewah ini dengan hanya mengenakan gaun tipis berhiaskan renda sutra. Waktu 10 menit telah habis. Pengelola penginapan memberi isyarat tegas kepada kedua penjaga keamanan. Tanpa banyak bicara, para pekerja mulai mengemasi barang-barang bawaan Ibu Marni dan Dita secara asal-asalan ke dalam koper mereka. Koper-koper itu kemudian diseret keluar hingga melewati pintu gerbang utama bangunan. Ibu Marni terus memberontak dan berteriak-teriak melontarkan ancaman bahwa ia akan menuntut pihak penginapan. Namun, tidak ada satupun yang mempedulikannya. Di tengah udara malam perbukitan yang sangat dingin dan menusuk tulang, ibu dan anak yang terbiasa hidup enak itu akhirnya berdiri terlunta-lunta di luar pagar besi yang menjulang tinggi. Pintu gerbang ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Layanan catering yang mereka impikan telah ditarik dan mobil jemputan mewah yang membawa mereka kemari sudah pergi entah kemana. Gelapnya malam menyelimuti mereka berdua, bersamaan dengan rasa dingin yang perlahan mulai membekukan kesombongan mereka. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa tempat bernaung, dan tanpa siapapun yang sudi menolong. Keangkuhan mereka di siang hari telah berbalik menjadi hukuman yang sangat menyakitkan. Hembusan angin malam di daerah perbukitan itu terasa bagaikan ribuan jarum es yang menusuk langsung ke permukaan kulit. Ibu Marni dan Dita berjalan tertatih menyusuri tepi jalanan aspal yang menurun tajam dan berkelok. Tidak ada penerangan jalan yang memadai. Hanya sesekali sorot lampu dari kendaraan yang melintas cepat menerangi wajah mereka yang pucat pasi. Pakaian tidur berbahan sutra tipis yang melekat di tubuh mereka sama sekali tidak mampu menahan suhu udara yang merosot drastis. Koper-koper besar yang ditarik dengan susah payah oleh mereka berdua terasa semakin berat seiring dengan langkah kaki yang mulai kehilangan tenaga. Mereka tidak tahu harus melangkah kemana. Tidak ada sanak saudara di daerah terpencil ini, dan seluruh uang tunai telah habis digunakan untuk membiayai perawatan kecantikan mereka sebelum berangkat liburan. Setelah berjalan cukup jauh dan nyaris menyerah pada rasa lelah, mereka menemukan sebuah toko swalayan kecil yang masih buka. Cahaya terang dari dalam toko itu seakan menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Ibu Marni segera menyeret kopernya menuju teras toko tersebut, mengabaikan tatapan aneh dari beberapa orang yang sedang duduk minum kopi di sana. Dita langsung menjatuhkan dirinya di atas lantai semen yang dingin, memeluk kedua lututnya sambil menggigil hebat. Perutnya berbunyi nyaring menuntut untuk diisi. Namun, tidak ada sepeser pun uang yang bisa mereka gunakan untuk membeli sekeping biskuit atau segelas air hangat. Ibu Marni mengeluarkan ponsel pintarnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia mencari nama Reza di daftar kontak dan segera menekan tombol panggilan. Terdengar nada sambung berulang kali. Namun tidak ada tanda-tanda panggilan tersebut akan dijawab. Ia mencoba lagi dan lagi hingga jarinya terasa kaku. Rasa panik yang luar biasa mulai menyumbat rongga dadanya. Ia beralih mencari kontak Maya, mencoba menghubungi menantunya itu, meskipun harga dirinya terasa terinjak-injak saat harus mengemis pada wanita yang beberapa waktu lalu ia usir dengan sangat kasar. Namun hasilnya sama, panggilan itu terus-menerus diabaikan. Layar ponsel menunjukkan bahwa ia telah melakukan panggilan nyaris 100 kali tanpa henti, tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Berbanding terbalik dengan penderitaan yang sedang dialami oleh ibu dan anak itu, suasana di sebuah penginapan bintang 5 di Pulau Bali terasa sangat damai dan hangat. Desiran ombak yang tenang berpadu dengan alunan musik instrumental menciptakan suasana liburan yang sangat sempurna. Maya dan Reza duduk berhadapan di sebuah meja makan khusus yang diletakkan tepat di atas pasir pantai yang lembut. Di samping mereka,
Ayah Maya dan Ibu Suri tampak sangat menikmati suasana malam yang begitu indah. Angin laut yang berhembus lembut membawa aroma garam dan kesegaran yang membuat pikiran menjadi sangat rileks. Di atas meja tersaji berbagai macam hidangan laut yang dimasak dengan bumbu istimewa oleh koki terbaik penginapan tersebut. Ada udang bakar berukuran besar, ikan laut segar yang dibumbui rempah pilihan, hingga berbagai macam sayuran yang ditumis dengan sangat sempurna. Ayah Maya dan Ibu Suri makan dengan sangat lahap, sesekali memuji kelezatan hidangan tersebut. Reza terus tersenyum melihat mertuanya bisa makan dengan tenang tanpa ada satupun orang yang merendahkan mereka. Baginya, melihat kebahagiaan di wajah keluarga istrinya adalah bayaran yang sangat setimpal untuk semua ketegangan yang terjadi sebelumnya. Tepat di sebelah piring makan Maya, sebuah ponsel pintar terus-menerus menyala. Layar sentuh itu menampilkan nama Ibu Marni yang berkedip tanpa henti, menandakan panggilan masuk yang kesekian kalinya. Getaran ponsel itu bahkan membuat beberapa butir pasir di sekitarnya ikut bergetar. Reza melirik ke arah layar tersebut. Matanya menyipit sejenak sebelum akhirnya ia tertawa kecil dan kembali memotong hidangan ikan bakarnya dengan santai. Biarkan saja teleponnya berdering, ucap Reza santai sambil meletakkan potongan daging ikan yang lembut ke atas piring istrinya. Makanlah yang banyak. Sayang, kamu sudah lelah mengurus semua perjalanan ini sejak tadi. Ibu Suri yang juga melihat layar ponsel tersebut menyala terus-menerus merasa sedikit tidak enak hati. Bagaimanapun juga, ia memiliki naluri seorang ibu yang peka terhadap keadaan. Apakah tidak apa-apa? Sepertinya ibumu sedang panik. Reza, tidak biasanya orang menelepon berkali-kali seperti itu jika tidak ada hal yang sangat mendesak. Tanya Ibu Suri cemas sambil meletakkan sendoknya sejenak. Maya menyentuh punggung tangan ibunya dengan lembut, memberikan senyuman yang sangat menenangkan. Mereka sedang memanen apa yang mereka tanam, Bu. Biarkan saja mereka belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Ibu tidak perlu memikirkan mereka. Nikmati saja makan malam ini. Ini adalah waktu khusus untuk keluarga kita. Panggilan di ponsel itu akhirnya berhenti berdering. Namun, tidak lama kemudian muncul sebuah pemberitahuan bahwa ada satu pesan suara baru yang masuk. Maya mengusap layar ponselnya untuk membuka pesan tersebut, lalu menekan tombol putar dan mengeraskan pengeras suara ponsel agar Reza bisa ikut mendengarnya. Suara tangisan yang sangat histeris langsung memenuhi udara di sekitar meja makan mereka. Itu adalah suara Ibu Marni. Suaranya terdengar pecah, panik, dan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang sangat mendalam. Di latar belakang rekaman suara tersebut, terdengar pula suara isakan tangis Dita yang memanggil-manggil nama kakaknya. Tolong angkat telepon ibu. Nak, ibu mohon padamu. Kali ini tolong ibu. Kami diusir dari penginapan dan sekarang kedinginan di pinggir jalan. Tapi bukan itu masalah terbesarnya. Reza, tolong ibu. Para penagih utang dari sindikat arisan bodong itu mendatangi rumah kita di kota. Mereka meneror rumah dan mengancam akan menghancurkan semuanya jika ibu tidak membayar malam ini juga. Ibu butuh uangmu. Reza, ibu mohon transfer uang sekarang juga. Mereka mengancam keselamatan kita. Pesan suara itu berakhir dengan suara isakan panjang yang sangat menyedihkan. Keheningan sesaat menyelimuti meja makan tersebut. Ayah Maya dan Ibu Suri saling berpandangan dengan wajah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Besan yang selalu tampil mewah dan merendahkan orang lain ternyata terlibat dalam pusaran utang dari sindikat arisan bodong yang sangat berbahaya. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Ia meletakkan alat makannya perlahan. Rasa muak dan kecewa bercampur aduk di dalam dadanya. Ia tidak terkejut dengan fakta bahwa ibunya memiliki utang, karena selama ini ibunya memang selalu hidup melampaui batas kemampuan. Namun, meminjam uang dari sindikat berbahaya demi membiayai gaya hidup dan pergaulan sosialnya adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Jadi selama ini dia menggunakan uangku bukan hanya untuk berbelanja, tetapi untuk menutupi utang-utang kotornya. Gumam Reza dengan rahang mengeras. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, menatap istrinya dengan pandangan meminta maaf. Sayang, aku sangat menyesal. Selama ini ibuku telah memeras hasil keringatmu untuk menutupi kebohongannya di luar sana. Maya mengangguk perlahan.
Ia mengambil ponselnya dan mematikan layar tersebut secara total. Jangan pernah merasa bersalah atas kesalahan orang lain. Reza, keputusan kita untuk mencabut semua fasilitas mereka hari ini adalah tindakan yang paling tepat. Kita tidak akan pernah memberikan sepeser pun uang untuk menutupi kejahatan itu. Biarkan mereka berhadapan langsung dengan akibat dari kesombongan dan keserakahan mereka sendiri. Di teras toko swalayan yang dingin, Ibu Marni masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar, berharap ada balasan dari putranya. Namun layar itu tetap gelap. Tidak ada uang yang masuk. Tidak ada panggilan balasan. Ia menyadari dengan penuh keputusasaan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar membuangnya. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi, dan para penagih utang yang ganas itu sedang menunggu kepulangannya di kota. Malam semakin larut di kawasan perbukitan tersebut. Kabut tebal mulai turun menyelimuti jalanan aspal, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Suhu udara terasa semakin membekukan tulang. Penjaga toko swalayan mulai membersihkan area teras luar, bersiap untuk menutup toko. Ia menatap Ibu Marni dan Dita dengan pandangan yang kurang bersahabat. Lalu dengan menggunakan sapu berbulu kasar, ia mengusir dua wanita itu secara perlahan namun pasti. "Maaf, Bu, kami sudah mau tutup. Anda dan anak Anda tidak bisa tidur di teras ini. Silakan cari tempat lain," ucap penjaga toko itu tanpa basa-basi. Ibu Marni mencoba berdebat, namun tubuhnya terlalu lemas karena kedinginan dan kelaparan. Dengan sisa-sisa tenaga, ia menarik koper besarnya menjauh dari toko tersebut, diikuti oleh Dita yang terus-menerus merengek dan menyalahkan keadaan. Mereka berdiri di tepi jalan raya yang sepi, mencoba menghentikan setiap kendaraan yang lewat dengan melambaikan tangan putus asa. Namun, tidak ada satupun mobil pribadi yang bersedia berhenti untuk dua wanita tak dikenal yang berdiri di tengah malam berkabut. Sebagian besar pengemudi justru mempercepat laju kendaraannya karena merasa curiga. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Kaki Dita sudah lecet akibat memakai sepatu hak tinggi yang sama sekali tidak cocok untuk berdiri berjam-jam di jalanan menanjak. Ia melepaskan sepatunya dan berdiri tanpa alas kaki di atas aspal yang sangat dingin. "Aku tidak kuat lagi, Bu. Kita akan mati kedinginan di sini. Kenapa Ibu harus memancing amarah Kak Reza tadi siang? Seandainya Ibu diam saja, kita pasti sedang tidur di kasur yang empuk sekarang," teriak Dita meluapkan kekesalannya kepada ibunya sendiri. "Diamlah. Ibu sedang berpikir bagaimana caranya kita bisa pulang malam ini juga. Kamu mau tidur di jalanan?" balas Ibu Marni dengan suara serak. Beban pikirannya tentang penagih utang di kota membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia harus segera pulang dan menyelamatkan barang-barang berharganya di rumah sebelum disita oleh orang-orang kasar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara deru mesin kendaraan yang sangat kasar dan berat dari arah bawah tanjakan. Sebuah cahaya lampu bulat menembus kabut, menampilkan sosok kendaraan pengangkut barang berukuran besar. Itu adalah sebuah truk sayur yang sudah terlihat sangat tua. Bak belakangnya dipenuhi dengan tumpukan kubis dan sayuran lain yang ditutup dengan terpal plastik yang sudah berlubang di beberapa bagian. Ibu Marni yang sudah benar-benar putus asa berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ia tidak peduli jika harus tertabrak. Yang ia inginkan hanyalah tumpangan menuju kota. Truk itu mengerem mendadak, menghasilkan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Pengemudi truk itu membuka kaca jendelanya dan melongo keluar dengan wajah kesal. "Ibu mau mati, ya? Jangan sembarangan mencegat kendaraan di jalan menurun begini," bentak pengemudi truk berwajah garang tersebut. Ibu Marni merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, memohon dengan sangat memelas. "Pak, tolong kami, Pak. Kami tertinggal rombongan dan tidak punya uang sepeser pun. Tolong bawa kami ke kota. Kami janji tidak akan merepotkan Bapak. Tolong kami, Pak. Anak saya sudah sangat kedinginan." Pengemudi truk itu menatap dua wanita berpakaian mewah namun tampak sangat berantakan tersebut. Ia merasa kasihan melihat Dita yang berdiri tanpa alas kaki sambil memeluk dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang lalu menunjuk ke arah bak belakang kendaraannya. "Di depan sudah penuh dengan asisten saya. Kalau mau menumpang, kalian berdua naik ke bak belakang. Duduk saja di sela-sela tumpukan sayur itu,"
Tapi jangan salahkan saya kalau kotor. Namanya juga kendaraan pengangkut barang ladang. Ucap pengemudi itu kasar namun memberikan jalan keluar. Dita membelalakan matanya dengan tatapan ngeri. Aduh, pakaianku kotor semua terkena lumpur nanti. Belum lagi bau sayuran busuk itu. Aku tidak mau naik ini, Bu. Ini sangat menjijikkan. Isak Dita sambil melangkah mundur menjauhi badan truk yang penuh dengan noda tanah merah tersebut. Ibu Marni menarik lengan anaknya dengan kasar dan memaksanya melangkah mendekat ke arah bak truk. Jangan banyak mengeluh. Ini satu-satunya cara kita bisa kembali ke kota dan melarikan diri dari daerah terkutuk ini. Cepat naik dan angkat koper-koper ini bersamaku. Dengan susah payah dan saling mendorong, ibu dan anak yang terbiasa hidup enak itu akhirnya berhasil memanjat naik ke atas bak truk. Mereka menyeret koper-koper mahal mereka melewati tumpukan kubis yang lembab dan berbau menyengat. Tanah basah sisa panen langsung mengotori pakaian sutra mereka. Mereka duduk meringkuk di sudut paling belakang, bersandar pada kayu pembatas yang kasar. Bau tanah dan sayuran yang mulai membusuk membuat Dita berkali-kali menutup hidungnya dan menahan rasa mual. Truk sayur itu kembali melaju membelah malam. Guncangan mesin yang kasar membuat tubuh mereka terus-menerus terombang-ambing. Angin malam yang menerobos masuk melalui celah. Terpal terasa jauh lebih kencang saat kendaraan mulai melaju di jalanan tol menuju kota. Tidak ada tempat untuk berpegangan. Mereka hanya bisa saling berpelukan untuk menahan dingin dan menjaga keseimbangan. Ibu Marni memeluk tas bermerek kesayangannya erat-erat di dadanya. Tas itu adalah satu-satunya barang paling berharga yang ia miliki saat ini. Hadiah dari Reza yang sering ia pamerkan kepada teman-temannya untuk menutupi kebangkrutan finansialnya. Ia memejamkan mata, berdoa agar perjalanan yang menyiksa ini segera berakhir. Di tengah jalanan bebas hambatan yang gelap, truk yang mereka tumpangi tiba-tiba melewati bagian jalan yang berlubang sangat dalam dan tidak rata. Pengemudi truk tidak sempat menghindar. Roda kendaraan menghantam lubang tersebut dengan kecepatan tinggi, menghasilkan guncangan yang luar biasa dahsyat. Tubuh Ibu Marni dan Dita terlempar ke udara sesaat sebelum kembali terhempas keras ke lantai kayu bak truk. Benturan itu membuat pelukan Ibu Marni pada tas kesayangannya terlepas. Tas yang sangat ia banggakan itu meluncur deras menuju bagian belakang truk yang kebetulan papannya tidak tertutup dengan rapat. Dita mencoba meraih tali tas tersebut. Namun guncangan berikutnya membuat tas itu terlempar bebas keluar dari bak truk. Tas itu jatuh tepat di tengah jalur lambat jalan tol. Ibu Marni menjerit histeris. Ia merangkak ke arah pinggir bak truk, menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat nasib barang kesayangannya di bawah penerangan jalan raya. Namun, yang ia lihat hanyalah sebuah mimpi buruk yang menjadi nyata. Tepat dari arah belakang truk sayur mereka, sebuah truk pengangkut bahan material berukuran raksasa melaju dengan kecepatan tinggi tanpa sempat mengerem. Roda kendaraan berat itu melindas tepat di atas tas mahal tersebut. Terdengar bunyi patahan logam yang mengerikan. Tas itu hancur berkeping-keping, tidak menyisakan bentuk aslinya sedikit pun, tertanam rata bersama aspal jalanan. Tangisan histeris Ibu Marni memecah keheningan malam, mengalahkan suara deru mesin kendaraan. Ia meraung sejadi-jadinya, menangisi hilangnya lambang kesombongan terakhir yang ia miliki. Di sudut bak truk yang bau tanah dan sayur busuk itu, kesadaran memukulnya dengan sangat keras. Ia bukan lagi nyonya besar yang berkuasa. Ia kini tidak lebih dari seorang wanita tua yang tidak memiliki harta, menumpang tanpa uang, dan sedang melaju menuju kehancuran yang lebih besar akibat utang-utangnya sendiri. Perjalanan malam itu adalah hukuman panjang yang harus ia nikmati atas segala kejahatan mulutnya selama ini. Cahaya matahari pagi menyinari hamparan pasir putih di Pulau Bali dengan sangat lembut. Suara deburan ombak yang menyapu bibir pantai terdengar seperti alunan melodi alam yang sangat menenangkan jiwa. Di salah satu sudut ruang makan luar ruangan milik penginapan mewah tersebut, keluarga kecil itu sedang menikmati sarapan yang berlimpah ruah. Ayah Maya dan Ibu Suri tampak sangat segar setelah mendapatkan istirahat yang sangat berkualitas semalaman penuh. Tidak ada lagi raut kelelahan atau kesedihan di wajah mereka yang mulai keriput dimakan usia. Mereka menyantap berbagai macam hidangan lezat, mulai dari bubur ayam panas, aneka roti panggang, hingga potongan buah segar yang ditata dengan sangat indah di atas meja porselen.
Maya dengan balutan jilbabnya yang rapi terus tersenyum melihat kedua orang tuanya tertawa lepas membicarakan rencana perjalanan wisata mereka hari ini. Ia merasa bahwa keputusan untuk berpindah tempat liburan adalah sebuah pilihan yang sangat tepat dan membawa keberkahan bagi keluarganya. Reza yang duduk di sebelah Maya baru saja menghabiskan secangkir teh hangatnya. Ia menatap ke arah laut lepas dengan perasaan yang sangat lega. Beban berat yang selama ini mengganjal di dalam hatinya seolah ikut tersapu oleh ombak lautan. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha keras menjaga keseimbangan antara memenuhi tuntutan ibunya yang tidak pernah ada habisnya dan menjaga perasaan istrinya yang sangat ia cintai. Namun, peristiwa memuakan di daerah perbukitan kemarin telah membuka matanya lebar-lebar. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus menyayanginya terluka demi melindungi kesombongan wanita yang tidak pernah merasa bersyukur. Pikirannya melayang pada nasib ibu dan adiknya saat ini. Namun dengan cepat ia menepis rasa kasihan tersebut. Mereka harus belajar menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya. Tiba-tiba ponsel pintar di saku celana Reza bergetar halus. Ia mengambil benda pipih tersebut dan melihat ada sebuah pesan masuk dari penyelidik swasta yang memang sudah lama ia sewa secara rahasia. Reza memang sengaja menyewa jasa profesional tersebut beberapa minggu yang lalu setelah ia menemukan banyak kejanggalan dalam pengeluaran keuangan ibunya. Ia merasa curiga karena uang belanja bulanan bernominal fantastis yang selalu ia berikan setiap awal bulan selalu habis dalam hitungan hari. Belum lagi tagihan kartu kredit tambahan yang membengkak tidak masuk akal. Reza membuka pesan elektronik tersebut yang berisi sebuah dokumen laporan hasil penyelidikan yang sangat lengkap, memuat bukti-bukti transaksi, foto, hingga rekaman suara. Mata Reza menyusuri setiap baris kalimat di dalam dokumen tersebut dengan saksama. Raut wajahnya yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi kaku. Rahangnya kembali mengeras seiring dengan fakta-fakta menjijikan yang mulai terkuak di depan matanya. Laporan itu menguraikan secara rinci mengenai keterlibatan Ibu Marni dalam sebuah sindikat arisan bodong yang sangat besar dan berbahaya di kota mereka. Sindikat itu dijalankan oleh sekelompok penipu yang menjanjikan keuntungan ganda dalam waktu singkat untuk menarik minat para wanita dari kalangan pergaulan atas. Ibu Marni tidak hanya menjadi peserta yang tertipu, tetapi ia juga bertindak sebagai pihak yang ikut mencari mangsa baru demi mendapatkan keuntungan tambahan. Ia telah menipu puluhan teman pergaulannya dan menggelapkan dana miliaran rupiah yang sekarang entah berada di mana. Namun, bagian paling menyakitkan dari laporan tersebut adalah ketika Reza membaca alasan sebenarnya mengapa ibunya begitu bersikeras mengusir mertuanya dari penginapan di perbukitan. Penyelidik swasta itu melampirkan sebuah bukti rekaman percakapan antara Ibu Marni dengan beberapa calon korbannya. Dalam rekaman tersebut, Ibu Marni dengan sangat bangga bercerita bahwa ia telah menyewa sebuah tempat peristirahatan paling mewah di perbukitan khusus untuk menyambut mereka. Ia berencana menggunakan fasilitas yang dibayar lunas oleh Maya itu untuk mengadakan pesta palsu demi meyakinkan calon korbannya bahwa ia adalah wanita yang sangat kaya raya dan bisa dipercaya untuk memegang dana investasi mereka. Keberadaan ayah Maya dan Ibu Suri yang berpenampilan sederhana dianggap sebagai penghalang besar yang bisa menghancurkan citra palsu yang sedang ia bangun. Jadi ini alasan sebenarnya dia mengusir ayah dan ibumu, geram Reza dengan suara tertahan. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan sedikit kasar, membuat Maya yang sedang mengoleskan selai pada rotinya menoleh seketika. "Ada apa, sayang? Berita buruk?" tanya Maya dengan nada tenang, meletakkan pisau rotinya dan memberikan perhatian penuh kepada suaminya. "Sangat buruk dan sangat memalukan," jawab Reza sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Penyelidik yang aku tugaskan telah mengirimkan laporan lengkapnya. Ibuku ternyata terlilit utang miliaran rupiah dari sindikat arisan bodong. Para penagih utang yang mencarinya bukanlah sekadar rentenir biasa. Mereka adalah kelompok kejahatan yang tidak segan melakukan kekerasan. Dan yang lebih parah, dia berniat menggunakan tempat liburan kita di perbukitan kemarin untuk menipu mangsa baru. Dia mengusir orang tuamu karena kehadiran mereka bisa menggagalkan rencana penipuannya." Mendengar penjelasan suaminya, Maya tidak menunjukkan reaksi yang meledak-ledak. Ia menarik napas panjang dan menatap lurus ke arah mata Reza. Wanita berhijab itu memiliki pengendalian diri yang sangat luar biasa. "Lalu apa rencanamu sekarang, Reza? Kamu sadar bahwa jika kita membiarkan mereka kembali ke rumah di kota,
Para penagih utang itu pasti akan mendatangi rumah tersebut dan membuat keributan besar. Itu akan sangat merusak nama baik kita, terutama nama baik perusahaan yang sedang kita kelola. Reza mengangguk mantap. Ia sudah mengambil keputusan bulat yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kita cabut semua hal yang selama ini ia nikmati dari hasil keringatmu. Ibuku selalu membual kepada semua orang bahwa rumah mewah yang ia tempati saat ini adalah hasil jerih payahku. Padahal kita berdua tahu dengan sangat jelas bahwa rumah itu adalah warisan sah milikmu yang kamu beli menggunakan uangmu sendiri. Aku tidak akan membiarkan rumahmu dirusak oleh penagih utang dan aku tidak akan membiarkan mereka tinggal di sana lagi. Tanpa membuang waktu, Reza segera mencari nomor telepon asisten pribadinya di kota. Panggilan itu langsung diangkat pada dering kedua. Asisten yang selama ini mengatur segala jadwal dan keperluan bisnis Reza tersebut mendengarkan dengan sangat saksama setiap instruksi yang diberikan oleh atasannya. Tolong dengarkan perintah saya baik-baik. Ini sangat mendesak, ucap Reza dengan nada bicara yang sangat cepat namun jelas. Kirimkan tim keamanan dari perusahaan kita malam ini juga ke rumah utama. Saya ingin kamu mengemas seluruh barang pribadi milik ibu dan adik saya. Masukkan semua pakaian dan barang-barang mereka ke dalam kardus. Ingat, hanya bawa barang milik mereka. Tinggalkan semua barang elektronik, perabotan, atau perhiasan yang dibeli menggunakan uang maya. Setelah semua barang dikeluarkan, ganti seluruh kunci gembok pada pagar dan ganti juga seluruh kata sandi pada pintu utama malam ini juga. Tempatkan 2 penjaga keamanan berbadan besar di depan pagar dan jangan izinkan siapapun masuk ke dalam rumah tersebut tanpa persetujuan langsung dari saya atau Maya. Asisten di seberang panggilan itu sempat terdiam sejenak karena terkejut mendengar perintah yang sangat tidak biasa tersebut. Namun ia segera menyanggupi tugas itu dengan profesional. Baik, Bapak. Saya akan segera melaksanakan perintah ini sekarang juga bersama tim keamanan. Apakah ada pesan khusus yang harus saya sampaikan jika ibu dan adik Bapak datang? Lanjut asistennya. Saya akan mengirimkan sebuah surat elektronik kepadamu berisi pesan tulisan tangan saya. Tolong cetak surat itu dan serahkan kepada mereka jika mereka datang memohon untuk masuk. Berikan juga kardus-kardus pakaian mereka di luar pagar. Jangan beri mereka celah sedikit pun. Tegas Reza sebelum akhirnya menutup panggilan tersebut. Setelah menyelesaikan urusan tersebut, Reza menatap Maya yang sedari tadi mendengarkan dengan senyum tipis di bibirnya. Reza meraih tangan istrinya dan mengecup punggung tangan itu dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku karena butuh waktu selama ini untuk bertindak tegas. Aku berjanji mulai hari ini tidak akan ada lagi benalu yang merugikan hidup kita dan keluargamu. Kita akan membersihkan semuanya hingga ke akar-akarnya. Maya mengangguk perlahan, membalas genggaman tangan suaminya dengan erat. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah bagi seorang anak laki-laki. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Di bawah hangatnya sinar matahari Pulau Bali, sebuah pembalasan yang terencana telah dieksekusi dengan sempurna. Mereka kini tinggal menikmati waktu liburan yang tenang, sementara di ujung pulau sana, sebuah kenyataan pahit sedang menunggu untuk menyambut kepulangan 2 wanita yang sombong. Langit kota masih terlihat sangat gelap ketika sebuah truk pengangkut sayuran yang kotor menepi di sebuah persimpangan jalan yang sepi. Udara subuh terasa sangat dingin menusuk kulit, ditambah dengan hembusan angin basah sisa hujan semalaman. Truk besar itu berhenti sejenak untuk menurunkan 2 orang penumpangnya sebelum kembali melaju kencang meninggalkan kepulan asap tebal di udara. Ibu Marni dan Dita berdiri tergopoh-gopoh di tepi jalan raya, mencoba menyeimbangkan tubuh mereka setelah berjam-jam terombang-ambing di atas bak truk yang keras. Penampilan mereka saat ini benar-benar jauh dari kesan mewah. Pakaian tidur berbahan sutra yang mereka kenakan kini dipenuhi dengan noda tanah liat berwarna coklat dan getah sayuran yang menghitam. Bau tidak sedap yang berasal dari kubis busuk menempel kuat pada serat kain dan rambut mereka yang kusut masai. Dita memegang perutnya yang sejak semalam terus berbunyi karena kelaparan. Ia menatap kedua telapak kakinya yang kotor dan melepuh akibat berdiri tanpa alas kaki di atas jalanan yang kasar. Wajahnya pucat pasi. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis di sepanjang perjalanan. Ia benar-benar merasa seperti sedang menjalani sebuah siksaan di dalam neraka dunia. Ibu, kakiku sangat sakit. Aku sudah tidak kuat berjalan lagi.
Jarak dari persimpangan ini ke kawasan perumahan kita masih sangat jauh. Keluh Dita dengan suara yang bergetar. Air matanya kembali menetes melewati pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Ibu Marni yang juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya hanya bisa mendengus kesal. Ia sendiri sangat kelelahan dan masih terguncang setelah melihat tas mahalnya hancur terlindas kendaraan berat di jalan bebas hambatan. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada satu hal, yaitu segera sampai di rumah mewahnya. Ia membayangkan sebuah bak mandi yang penuh dengan air hangat, sabun beraroma bunga yang wangi, dan kasur empuk yang siap menyambut tubuhnya yang remuk. Ia juga harus segera mengamankan beberapa perhiasan emas miliknya sebelum para penagih utang itu benar-benar datang merampas semuanya. Jangan banyak mengeluh. Kita tidak punya uang untuk menyewa kendaraan jenis apapun. Angkat kopermu dan teruslah berjalan. Begitu kita sampai di rumah, kamu bisa tidur seharian penuh dan kita akan memanggil pekerja pijat. Cepat jalan. Jangan sampai ada tetangga yang melihat kita dalam keadaan menjijikan seperti ini. Bentak Ibu Marni sambil menarik gagang kopernya dengan sisa tenaga yang ada. Roda koper itu berderit kasar di atas aspal kota yang dingin. Dengan langkah yang diseret, ibu dan anak itu mulai menyusuri jalanan kota menuju kawasan perumahan elit tempat tinggal mereka. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu beberapa menit menggunakan kendaraan pribadi kini terasa seperti perjalanan ratusan kilometer yang tidak berujung. Beberapa petugas kebersihan jalan yang sedang menyapu daun-daun kering menatap mereka dengan pandangan heran bercampur jijik. Mereka membicarakan dua wanita berpenampilan kacau tersebut dengan suara berbisik, membuat telinga Ibu Marni memerah karena menahan rasa malu yang luar biasa. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap tidak ada satupun orang yang mengenali wajahnya. Setelah menempuh perjalanan berjalan kaki yang sangat menyiksa selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di depan gerbang utama perumahan elit tersebut. Petugas keamanan kawasan sempat menahan mereka karena tidak mengenali wajah mereka yang tertutup noda dan kotoran. Ibu Marni harus mengeluarkan suara keras dan mengomel panjang lebar sebelum akhirnya petugas itu membiarkan mereka masuk dengan tatapan penuh kecurigaan. Langkah kaki mereka semakin cepat ketika melihat atap rumah megah mereka dari kejauhan. Harapan untuk segera beristirahat membuat mereka melupakan rasa sakit sejenak. Namun harapan manis itu hancur berkeping-keping tepat ketika mereka berdiri di depan halaman rumah. Mata Ibu Marni membelalak lebar melihat pemandangan yang sama sekali tidak ia duga. Pagar besi rumah yang menjulang tinggi itu telah dililit dengan rantai besi yang sangat tebal, digembok rapat dengan kunci berukuran besar yang tampak baru. Di depan pagar tersebut berdiri 2 orang pria berbadan tegap dan berwajah garang yang mengenakan seragam keamanan lengkap. Mereka berdiri dengan sikap tegak, menyilangkan tangan di depan dada, seolah sedang menjaga sebuah benteng yang tidak boleh ditembus oleh siapapun. Tepat di bawah kaki kedua pria tersebut terdapat beberapa tumpukan kardus mie instan berukuran besar yang diikat menggunakan tali rafia seadanya. Beberapa potong pakaian murah milik Ibu Marni tampak menyembul dari sela-sela penutup kardus tersebut. Ibu Marni merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa lelahnya mendadak hilang digantikan oleh amarah yang meledak-ledak. Ia melepaskan pegangan kopernya dan berjalan menghentak ke arah pintu pagar. Ia memukul-mukul tiang besi itu dengan kedua tangannya yang kotor. "Buka pagarnya. Kalian berani-beraninya mengunci rumah saya. Kalian tidak tahu siapa saya." "Hah? Saya ini ibu dari pemilik rumah megah ini. Saya akan minta putra saya memecat kalian semua hari ini juga." Teriak Ibu Marni dengan suara melengking yang memecah keheningan subuh di kawasan perumahan tersebut. Salah satu penjaga keamanan itu sama sekali tidak bergeming mendengar ancaman tersebut. Ia menatap Ibu Marni dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Ia sama sekali tidak melihat sosok nyonya rumah yang terhormat, melainkan hanya melihat seorang wanita tua yang berbau sayuran busuk dan kehilangan akal sehatnya. "Maaf, rumah ini sudah dikunci rapat atas perintah langsung dari Bapak Reza. Beliau telah mencabut semua akses untuk Anda berdua secara permanen mulai malam ini," ucap penjaga keamanan itu dengan suara berat yang tegas dan tanpa kompromi. Penjaga keamanan yang satu lagi melangkah maju dan menendang salah satu kardus mie instan itu hingga bergeser mendekati kaki Ibu Marni. "Ini semua adalah sisa barang-barang Anda berdua yang berhasil kami kemas. Semua barang mahal yang dibeli oleh Nyonya Maya sudah kami tinggalkan di dalam.
Silakan ambil pakaian kotor Anda dan segera pergi dari tempat ini sebelum kami melaporkan Anda atas tuduhan membuat keributan di lingkungan perumahan warga." Dita menangis sejadi-jadinya mendengar hal tersebut. Ia jatuh terduduk di atas aspal jalanan, memeluk kardus yang berisi baju-baju bekasnya. Ini tidak mungkin. Kak Reza tidak mungkin sejahat ini pada ibu dan adik kandungnya sendiri. Rumah ini milik Kak Reza. Dia yang membelinya. Kalian pasti berbohong, teriak Dita histeris. Penjaga keamanan itu tersenyum sinis. Ia merogoh saku kemeja seragamnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih. Ia mengulurkan amplop itu melewati celah pagar besi tepat di depan wajah Ibu Marni yang masih mematung karena syok. Dengan tangan yang bergetar hebat, Ibu Marni mengambil amplop tersebut dan merobek ujungnya dengan kasar. Ia mengeluarkan secari kertas yang berisi tulisan tangan putra kandungnya sendiri. Tulisan tangan yang sangat ia kenal, namun berisi pesan yang terasa seperti pisau tajam yang menghujam tepat ke jantungnya. Surat itu ditulis dengan kalimat yang sangat singkat, jelas, dan mematikan. Rumah ini beserta seluruh isinya adalah milik Maya. Dibeli menggunakan uang hasil keringat istri saya sendiri. Ibu tidak pernah memiliki hak apapun atas bangunan ini. Mulai detik ini, ibu tidak berhak lagi menginjakan kaki di properti milik istri saya. Saya sudah mengetahui seluruh kebusukan ibu tentang sindikat arisan bodong itu. Jangan pernah mencari kami lagi untuk meminta sepeser pun uang. Hadapi sendiri penagih utang ibu. Selamat tinggal. Ibu Marni membaca setiap kata dalam surat itu berulang kali, mencoba mencari kebohongan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kenyataan pahit yang tidak terbantahkan. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam ilusi kesombongan, membanggakan harta yang ternyata sama sekali bukan milik darah dagingnya. Kini rahasia terbesarnya telah terbongkar. Putranya telah membuangnya secara resmi. Ia tidak memiliki tempat berteduh, tidak memiliki uang, tidak memiliki perlindungan, dan para penagih utang yang kejam itu sedang memburunya di kota ini. Surat itu terlepas dari genggaman tangannya, melayang pelan terbawa angin subuh yang dingin. Pandangan Ibu Marni mendadak kabur. Kepalanya terasa berputar hebat, seolah seluruh dunia sedang menertawakan kebodohannya. Dadanya sesak tidak bisa menghirup udara. Tanpa bisa menahan berat tubuhnya sendiri, lututnya kehilangan kekuatan. Ia ambruk seketika, jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas tumpukan kardus pakaian bekasnya di pinggir jalan. Dita menjerit histeris memanggil ibunya. Tangisannya menggema di jalanan perumahan elit yang mewah, meratapi akhir dari kesombongan mereka yang telah hancur lebur menjadi debu tak berharga. Masa liburan di Pulau Bali akhirnya usai. Hari-hari yang dihabiskan dengan mendengarkan deburan ombak dan merasakan hembusan angin laut yang menyegarkan telah memberikan ketenangan yang luar biasa bagi Maya dan seluruh keluarganya. Perjalanan pulang menggunakan pesawat udara terasa sangat nyaman dan bebas dari segala macam beban pikiran. Setibanya di kota, mereka kembali ke rumah dengan hati yang damai, siap untuk kembali menjalani rutinitas harian yang padat namun menyenangkan. Ayah Maya dan Ibu Suri merasa sangat bersyukur memiliki menantu seperti Reza yang begitu teguh pendiriannya dalam melindungi keluarga. Mereka menyadari bahwa badai pasti selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan, tetapi cara seseorang menghadapi badai itulah yang menentukan seberapa kuat ikatan sebuah keluarga. Kini Maya dan Reza telah membuktikan bahwa tidak ada satupun orang luar yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka, sekalipun orang luar itu adalah bagian dari masa lalu Reza sendiri. Keduanya kembali fokus membangun bisnis dan menata masa depan yang jauh lebih cerah tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang terus membebani hidup mereka selama ini. Udara kota terasa cukup sejuk ketika sebuah kendaraan bermesin halus dan sangat nyaman memasuki pelataran gedung perkantoran bertingkat tinggi tempat Reza bekerja. Maya sengaja mengantarkan suaminya hari ini karena ia memiliki jadwal pertemuan bisnis di gedung yang tidak terlalu jauh dari sana. Setelah kendaraan berhenti sempurna di depan tangga utama aula gedung, seorang petugas keamanan berseragam rapi segera membukakan pintu untuk mereka. Reza melangkah turun dengan gagah, mengenakan kemeja berlengan panjang yang rapi, sementara Maya menyusul di sampingnya dengan balutan pakaian kerja yang sangat anggun dan jilbab yang tertata rapi menutupi kepalanya. Mereka berdua berjalan beriringan melintasi halaman depan gedung yang luas, memancarkan aura kesuksesan dan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan.
Beberapa karyawan yang kebetulan lewat menyempatkan diri untuk memberikan salam hormat kepada pasangan tersebut yang dibalas dengan senyuman hangat oleh keduanya. Namun ketenangan pagi itu mendadak pecah ketika terdengar suara jeritan memanggil nama Reza dari arah pintu gerbang masuk pejalan kaki. Dua sosok wanita berpenampilan sangat memprihatinkan berlari tergopoh-gopoh menerobos hadangan seorang penjaga gerbang. Mereka adalah Ibu Marni dan Dita. Penampilan mereka hari ini sungguh jauh berbeda dengan penampilan mereka beberapa hari yang lalu saat hendak pergi berlibur. Tidak ada lagi perhiasan emas yang menempel di leher atau pergelangan tangan, tidak ada lagi tas bermerek yang ditenteng dengan gaya sombong, dan tidak ada lagi riasan wajah yang tebal. Wajah mereka terlihat sangat kusam, pucat, dan dipenuhi dengan guratan kelelahan yang amat sangat. Pakaian yang mereka kenakan tampak sangat lusuh dan tidak rapi, seolah mereka tidak sempat mengganti pakaian selama berhari-hari. Kantung mata mereka menghitam, menandakan bahwa mereka tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak karena terus-menerus dihantui oleh rasa takut yang luar biasa. Ibu Marni berlari ke arah Reza dengan napas terengah-engah. Sebelum petugas keamanan gedung sempat menahannya, wanita parubaya itu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang mengkilap, tepat di depan ujung sepatu Reza dan Maya. Ia bersujud sambil menangis sejadi-jadinya, sama sekali tidak mempedulikan puluhan pasang mata karyawan dan tamu gedung yang kini menatap ke arah mereka dengan pandangan penuh tanda tanya. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng hidupnya telah hancur berkeping-keping, rata dengan tanah, berganti dengan keputusasaan yang tidak memiliki batas. Di belakangnya, Dita berdiri sambil memeluk tubuhnya sendiri, ikut menangis terseduh-seduh melihat ibunya mengemis di depan umum. "Reza, tolong ibu. Nak, ibu mohon ampun padamu. Ibu bersujud memohon belas kasihanmu sekarang juga," teriak Ibu Marni dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Air matanya menetes membasahi lantai marmer yang dingin. Reza terkejut melihat kedatangan mereka yang begitu tiba-tiba. Namun raut wajahnya dengan cepat kembali berubah menjadi kaku dan sangat dingin. Ia mundur selangkah menjaga jarak dari ibunya sendiri sekaligus menarik Maya agar berlindung di balik tubuhnya. Ia tidak ingin istrinya disakiti sedikit pun oleh wanita yang sedang kehilangan akal sehat tersebut. Ibu Marni mendongakkan kepalanya, menatap wajah putranya dengan pandangan yang sangat memelas. "Para penagih utang itu benar-benar mencari kita, Reza. Mereka mendatangi rumah teman-teman ibu dan mengancam akan melakukan kekerasan jika ibu tidak segera melunasi uang miliaran itu. Mereka mencabut semua perhiasan yang ibu pakai secara paksa. Tolong ibu, Reza. Hanya kamu satu-satunya harapan ibu. Lunasi utang ibu. Nak, ibu berjanji akan berubah.